Clean mau nggak? Ini clean. Kalau ini clean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu ada satu video yang viral. Namun video tersebut memperlihatkan seorang muslimah yang memakai jilbab ataupun memakai hijab namun telanjang. Di dalam video tersebut kurang lebih dalam durasi 11 detik memperlihatkan perbuatan yang tidak baik. Dengan menyebarnya video tersebut menyebabkan para netizen terutama kaum muslimin marah dengan video tersebut. Bahkan itu sama halnya merendahkan nilai hijab. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Clean mau nggak? Ini clean. Kalau ini clean. Astagfirullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh perbuatan ini adalah perbuatan yang disayangkan karena sebagai kaum wanita harus menjaga malu, apalagi pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian hijab, yaitu simbol dari agama Islam, yaitu kaum muslimah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada pepatah Arab yang mengatakan, Bul ala zamzam fatu'araf, sebuah istilah yang menunjukkan seseorang yang mencari ketenaran dengan melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Siapa yang tak kenal sumur Zam-Zam di Arab Saudi, sumur yang airnya setiap tahun menjadi oleh-oleh khas orang Islam yang menunaikan ibadah haji. Lalu, jika seseorang berani mengencingi sumur Zam-Zam, maka dia pasti akan menjadi trending topik dunia karena aksi gilanya tersebut, aksi yang aneh dan akan membuat dia diberitakan oleh berbagai media di seluruh dunia. Dan dia akan berurusan dengan pihak berwenang di Arab Saudi. Namun, wanita tersebut melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, yaitu dengan memakai hijab. Maka dari itu, para netizen mengecam dengan perbuatan yang buruk itu. Bahkan ada setengah netizen yang menghujat habis-habisan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan ketika wanita tersebut diundang di podcast Dr. Richard Lee, dan kemudian Dr. Richard Lee itu menanyakan apa sih fungsinya hijab, maka jawaban wanita tersebut sangat mengherankan dan mencengangkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak videonya. Bukannya setauku kalau misalnya wanita berhijab itu kan tujuannya apa sih hijab itu? Ya, aku tahu maksud Aku non muslim Iya, ya, jadi kita diskusi ya di sini ya. Aku tahu maksud dokter tuh kayak gimana. Nah, kenapa sampai sekarang aku tuh nggak, mungkin banyak yang bilang kayak, kenapa sih nggak lepas aja hijabnya ya kan? Nanti kan suatu saat kan kita nggak bakal tahu kan, orang tuh akan berubah atau gimana. Ya, one day mungkin aku nih ya, di pikiran aku pengen jadi yang lebih baik tuh. Cuma mungkin sekarang masih umur aku masih kayak gini kan, masih segini, dan ya di umur segini banyak yang kayak mungkin lebih ke pengen ya bergaya aja gitu. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti. Iya kan? Nah, Pengen self expression kamu, gaya kamu kayak iya. gini, Nah, kayak gitu kalau ya. misalkan udah aku ada plan kok, kayak misalkan udah nikah atau gimana, pasti aku akan memperbaiki pakaian aku dan semuanya, kelakuan aku mungkin yang di mata kalian salah, ya mungkin akan aku perbaiki kayak gitu sih. Jadi pasti akan ada perubahan. Soalnya kayak Tapi gini kan, ya, aku ngelihatnya kan ini kan ya perbaiki aku kalau aku salah ya. Soalnya kan kalau kita ngomong hijab ini kan sebenarnya simbol dari keagamaan kayak gitu Iya. kan. Dan juga kan hijab ini kan kalau aku nggak salah nih ya, Iya. itu kan ingin apa ya, menutupin aurat kan kalau aku nggak Iya. salah kan, menutupin aurat supaya nggak kelihatan auratnya. Tapi kan di satu sisi ini kamu menggunakan hijab, tapi di sisi lain kamu kan mempertunjukkan aurat kamu kan. Itu yang terlihat oleh laki-laki lah ya, kayak gitu punya kan. Kan jadinya kayak apa ya, merendahkan nilai hijabnya sendiri. Mungkin nggak seperti itu? Menurut kamu kayak gimana, Clint? Ini kita diskusi ya. Ya itu kan ya balik lagi ya, itu pandangan-pandangan orang. Itu mungkin kalau mungkin menurut orang seperti itu kan, ya menurut aku sih
ini masih wajar-wajar aja sih. Di dalam podcast tersebut, Dr. Richard Lee bahkan lebih paham daripada wanita muslimah tersebut. Padahal, Dr. Richard Lee adalah seorang dokter yang bukan muslim, namun dokter non-muslim. Lalu, Dr. Richard Lee itu lebih paham dari wanita tersebut tentang fungsi hijab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, fungsi hijab itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kriteria hijab syar'i itu? Dan saya akan sebutkan yang pertama adalah pakaian muslimah wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun ingat, selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi, termasuk juga telapak kaki. Kalau di hadapan mahramnya, wanita hanya boleh menampakkan yang biasa nampak, yaitu wajah, telapak tangan, dan kakinya. Yang kedua, pakaian muslimah tidak boleh tipis, sehingga tidak tembus pandang. Dan yang ketiga, pakaian muslimah juga tidak boleh sempit yang menampakkan bentuk lekuk tubuhnya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bunuh unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, pakaian muslimah tidak boleh mirip pakaian lelaki, karena Nabi SAW melaknat wanita yang menyerupai pria, begitu pula pria yang menyerupai wanita. Standarnya di sini adalah melihat pada yaitu masing-masing selama tidak melanggar aturan syariat. Ada pakaian yang menjadi pakaian khusus pria maupun wanita di masing-masing tempat. Kemudian yang kelima, tidak boleh wanita bertabarruj ketika keluar rumah. Tabarruj artinya menampilkan perhiasan dirinya. Dan yang keenam, yang dimaksud dengan hijab adalah seorang wanita menutupi badannya dari pandangan pria yang bukan mahramnya, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Surat An-Nur ayat 31. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kriteria hijab syar'i. Nah, teman-teman, semoga kita selalu sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga kita selalu dalam hidayah Allah. Karena kita itu saling menasihati antara satu sama lain. Agama ini adalah nasihat. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.